Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah perilaku organisasional akan menjelaskan dasar pada struktur organisasi. Selanjutnya, yang pertama ada struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi menurut Robbins dan Coulter adalah struktur organisasi merupakan kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka-kerangka tersebut tugas-tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Yang kedua, menurut Craig, Sohadi, Projo, dan Handoko, struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan semua kegiatan pencapaian tujuan organisasi, hubungan antar fungsi, wewenang, dan juga tanggung jawabnya. Ada 6 elemen struktur organisasi. Yang pertama ada spesialisasi kerja, yang kedua ada departementalisasi, yang ketiga ada rantai komando, yang keempat ada rentang kendali, yang kelima sentralisasi dan desentralisasi, yang keenam ada formalisasi. Yang pertama adalah spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja merupakan pembagian kerja berdasarkan keahlian dan keterampilan kerja. Intinya, spesialisasi kerja adalah untuk membagi pekerjaan ke dalam sejumlah langkah, masing-masing diselesaikan oleh individu yang berbeda. Seperti halnya manajer memandang spesialisasi kerja sebagai sebuah sumber untuk meningkatkan produktivitas yang tak henti-hentinya. Selanjutnya ada kutipan dari Ford, kerja dapat dilaksanakan dengan lebih efisien jika para pekerja diperbolehkan untuk spesialisasi. Selanjutnya yang kedua ada departementalisasi. Departementalisasi merupakan cara di mana organisasi dapat memutuskan pola organisasi yang akan digunakan untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada contoh departementalisasi berdasarkan fungsi yang dikerjakan. Seperti contohnya yang pertama rumah sakit, yaitu riset, pembedahan, perawatan intensif, akuntansi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada waralaba, seperti personel pemain, penjualan tiket, dan perjalanan serta akomodasi. Selanjutnya yaitu contoh departementalisasi berdasarkan tipe produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Di sini Procter & Gamble menempatkan produk utamanya seperti Tide, Pampers, Charmin, dan Pringles di bawah seorang eksekutif yang memiliki keseluruhan tanggung jawab dalam mengurus hal tersebut. Dan selanjutnya yaitu contoh departementalisasi berdasarkan basis geografis atau wilayah, di mana wilayah tersebut dibagi menjadi daerah barat, daerah selatan, barat tengah, dan timur, yang masing-masing akan berpengaruh pada sebuah departemen yang ada di organisasi di sekitar geografis tersebut. Bentuk ini akan berharga ketika para konsumen organisasi tersebar di seluruh area geografis dan memiliki kebutuhan yang hampir sama. Selanjutnya yaitu rantai komando. Rantai komando ini merupakan garis wewenang tanpa terputus yang membentang dari organisasi puncak hingga pegawai terendah dan menjelaskan siapa yang memberikan laporan kepada siapa. Selanjutnya yaitu ada otoritas. Otoritas ini merupakan bagian dari rantai komando, dan selain otoritas juga ada kesatuan komando. Otoritas ini merupakan hak inheren dalam posisi manajerial yang memberikan perintah dan mengharapkan perintah tersebut dipatuhi. Untuk memfasilitasi koordinasi, maka tiap-tiap posisi manajerial diberikan satu tempat di dalam rantai komando dan diberikan tingkat otoritas agar memenuhi tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu ada kesatuan komando. Kesatuan komando merupakan gagasan bahwa bawahan hanya memiliki satu superior atau satu atasan yang kepada siapa dia bertanggung jawab untuk membantu konsep dari garis kewenangan yang tak terputus. Selanjutnya yaitu ada rantai kendali. Rantai kendali ini merupakan sejumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara lebih efisien dan efektif. Nah, rantai kendali ini sangat penting karena sangat menentukan jumlah level dan manajer yang harus dimiliki pada suatu organisasi. Semakin lebar atau besarnya rentang, maka akan semakin efektif organisasi tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi ini merupakan kondisi yang mana pengambilan keputusan dipusatkan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Menurut riset terbaru mengindikasikan bahwa organisasi yang tersentralisasi lebih baik dalam menghindari kesalahan komisi. Sedangkan untuk organisasi yang terdesentralisasi lebih baik dalam menghindari kesalahan akibat adanya kelalaian.
Desentralisasi ini sering diperlukan bagi perusahaan yang berlokasi di luar negeri karena pengambilan keputusan yang bersifat lokal diperlukan untuk tanggapan terhadap peluang di tiap daerah. Selanjutnya yaitu formalisasi. Formalisasi ini merupakan keadaan yang mana pekerjaan di dalam organisasi telah terstandardisasi. Jika suatu pekerjaan sangat terformalisasi, maka yang berkuasa memiliki sejumlah keleluasaan yang minimal atas apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Pembahasan yang selanjutnya, kita beralih kepada desain organisasi yang umum. Di dalam desain organisasi umum dibagi ke dalam 3 struktur. Nah, yang pertama, di sini ada struktur sederhana. Apa yang dinamakan dengan struktur sederhana? Menurut Stephen Robbins, definisi dari struktur sederhana atau simple structure adalah suatu struktur organisasi yang didirikan dengan rendahnya derajat terorganisasi tentang kendalian lebar, otoritas yang tersentralisasi pada satu orang tunggal, dan kecilnya formalisasi. Nah, seperti dengan namanya struktur sederhana, maka struktur ini pun bersifat tidak rumit. Lalu yang kedua adalah birokrasi. Birokrasi diartikan sebagai suatu struktur organisasi dengan tugas operasional yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi. Nah, umumnya kegiatan yang ada di dalam birokrasi semuanya bergantung pada proses kerja yang terstandarisasi. Lalu selanjutnya ada struktur matriks. Di sini dijelaskan bahwa struktur matriks adalah suatu struktur organisasi yang menciptakan otoritas standar dan menggabungkan antara departementalisasi fungsional dengan departementalisasi produk. Di sini juga dijelaskan bahwa struktur matriks memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah kemampuan untuk memfasilitasi koordinasi ketika organisasi memiliki sejumlah aktivitas yang rumit dan saling bergantungan. Kemampuan di dalam memfasilitasi koordinasi di sini karena di dalam struktur matriks terdapat kontak secara langsung dan juga sering, sehingga informasi pun akan dengan mudah didapat secara cepat. Sedangkan kelemahannya yaitu terletak pada kebingungan dalam menciptakan karena cenderung mendorong kepada perebutan kekuasaan dan tekanan yang diberikan pada individu. Lalu, bahasan yang selanjutnya kita masuk ke dalam opsi desain yang baru. Yang pertama, di sini dijelaskan bahwa organisasi virtual merupakan organisasi inti kecil yang melakukan outsourcing fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Nah, organisasi virtual mengambil banyak fungsi dari luar dan memusatkan perhatian pada fungsi yang terbaik yang dikuasai. Kekurangan struktur ini adalah berkurangnya kendali manajemen dan bagian-bagian utama bisnisnya. Pada intinya, organisasi virtual ini melakukan pekerjaan seperti mengawasi secara langsung aktivitas yang berjalan pada suatu perusahaan. Nah, desain yang kedua adalah organisasi yang tak terbatas. Struktur ini berupaya menghilangkan batasan vertikal dan horizontal dalam General Electric serta melebur batas eksternal yang menghalangi koneksitas perusahaan baik dengan pelanggan maupun dengan suppliernya. Dalam menghilangkan batasan vertikal ini, pada saat pelaksanaan pengambilan keputusan biasanya dilakukan dengan partisipatif. Struktur ini juga berupaya menghilangkan rantai komando dengan mengedepankan lingkup kendalian kecil dan mengganti departementalisasi dengan tim-tim yang telah diberdayakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mengapa struktur berbeda-beda. Ada dua model desain organisasi yang ekstrim. Yang pertama, model mekanistik. Merupakan suatu struktur yang dicirikan dengan departementalisasi yang ekstensif, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. Yang kedua ada model organik. Merupakan suatu struktur yang datar, menggunakan hierarki silang, dan tim-tim fungsional silang. Dengan formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif, dan tergantung pada pengambilan keputusan partisipatif. Ada beberapa penentu pemilihan dari struktur organisasi. Yang pertama ada strategi organisasi. Struktur merupakan sebuah sarana untuk mencapai tujuan, dan tujuan diperoleh dari keseluruhan strategi perusahaan. Maka struktur harus mengikuti strategi. Strategi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada strategi inovasi. Merupakan satu strategi yang menekankan pada pengenalan produk dan jasa yang baru.
Yang selanjutnya ada strategi minimalisasi biaya. Merupakan suatu strategi yang menekankan pada pengendalian biaya yang ketat, menghindari inovasi yang tidak diperlukan atau biaya pemasaran, serta pemangkasan biaya. Yang ketiga, strategi imitasi. Suatu strategi yang berupaya untuk memindahkan produk baru atau ke dalam pasar yang baru hanya setelah kelangsungan hidup produk tersebut telah terbukti. Selanjutnya ada ukuran organisasi. Ukuran organisasi mempengaruhi struktur secara signifikan. Kaitannya dengan ukuran yaitu untuk menentukan spesialisasi, departementalisasi yang lebih, level yang lebih vertikal, dan lebih banyak aturan serta regulasinya. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi merupakan suatu cara organisasi yang digunakan untuk memindahkan input ke outputnya. Setiap organisasi pasti memiliki satu input untuk mengubah sumber daya keuangan, manusia, dan fisik ke dalam produk dan jasanya. Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan merupakan institusi atau paksaan dari luar organisasi yang memengaruhi secara potensial kerja organisasi. Lingkungan yang dinamis pasti menciptakan tingginya ketidakpastian secara signifikan bagi para manajer daripada yang statis. Yang selanjutnya ada desain organisasi dan perilaku kerja. Desain organisasi menjadi salah satu penentu dalam perilaku pekerja. Efek dari desain organisasi yang baik yaitu dapat mengatasi perbedaan individu di suatu organisasi. Untuk memaksimalkan kinerja pekerja dan kepuasan, maka dalam suatu organisasi perlunya membuat desain organisasi yang sangat memperhatikan tingkat spesialisasi kerja, rentang kendali, dan sentralisasi. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3 untuk pembahasan mengenai dasar struktur organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.